adalah senantiasa refungsi, berfungsi terus-menerus tentang adanya kesehatan tubuh kita ini pada saat kita ini rajin meminumkan Bimax sebelum tidur malam. Kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang datang dalam tubuh kita dengan adanya kita ini melakukan perawatan mengkonsumsikan Bimax sebelum tidur malam. Lalu bagaimana proses Bimax ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Kok rata-rata semua penyakit bisa diobati dengan menggunakan Bimax? Bimax ini bukan mengobatin penyakitnya. Bimax ini berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita. Orang yang punya toksit tinggi diturunkan toksitnya. Orang yang tidak bisa tidur malam dinaikkan fungsi istirahatnya, gitu kan. Pada saat kondisi yang seimbang, balance, maka tubuh kita ini akan mampu mengobati dengan sendirinya. Namanya adalah self healing. Jadi kalau ditanyakan apa manfaat dari Bimax, mengembalikan fungsi tubuh kita pada posisi yang seimbang. Dengan adanya posisi yang seimbang atau balance di sini, maka insya Allah penyakit gula tadi bisa sembuh dengan sendirinya, asam urat bisa sembuh dengan sendirinya. Bahkan saya beberapa kali banyak mendapatkan testimoni, ada yang penyakit kanker, alhamdulillah bisa sembuh, ada yang punya penyakit diabetes, bisa sembuh, bisa mengkonsumsikan nasi lagi, bisa mengkonsumsikan gula minuman manis lagi, tetapi didukung dengan adanya pola makan yang sehat, pola minumnya sehat, dan mengkonsumsikan herbal untuk senantiasa kita bisa menjaga kesehatan. Jadi untuk menjaga kesehatan di sini mungkin bisa saya berikan sebuah tips kuncinya. Yang pertama adalah pastikan pagi hari kita mengkonsumsikan enzim yang cukup, makan buah, minum madu, makan kurma, dan meminumkan LVN kolagen. Saya banyak mendapatkan orang minum LVN kolagen kok mau tidur malam gitu kan. Padahal LVN kolagen sangat baik digunakan untuk mengawali aktivitas sebenarnya secara keilmuannya. Kemudian siang hari ya kita mengkonsumsikan makanan-makanan yang sehat. Nah, biasanya pada saat siang hari kita mempunyai aktivitas yang melelahkan, minumkan Habs Pro untuk bisa menambah vitalitas. Dan sebelum tidur malam ya pastikan meminumkan Bimax secara kapsul saja, 1 atau 2 kapsul sesuai dengan berat badan. Insya Allah kita akan mendapatkan bangun tidur yang sangat fresh, yang sangat nyaman, dan insya Allah bisa beraktivitas dengan sendirinya. Bagi untuk yang sedang mengalami sakit, Bimax juga bisa digunakan sebagai herbal terapi. Ada kurang lebih 4 metode peminuman herbal Bimax yang bisa bermanfaat untuk bisa memberikan efek terapi. Yang pertama adalah menggunakan metode Bimax Puyer, ya. Dibuka kapsulnya seperti tadi Kapten Nurkolis mengamalkan Bimax yang dipuyer. Kalau tubuhnya merasa ada yang tidak nyaman atau semuanya merasa kurang sehat begitu, maka jangan sampai jauh jadi tubuh yang sakit menggunakan Bimax puyer untuk meningkatkan kualitas hati kita, yaitu adalah meningkatkan kinerja jantung, kinerja otak kita, ya, kinerja daripada paru-paru kita. Ya, kemudian untuk orang yang mempunyai masalah-masalah kembung pencernaan, masalah penyakit hepatitis, masalah diabetes, semuanya dan masalah-masalah apa yang kita makan menjadikan masalah, maka bisa mengkonsumsikan Bimax secara sirup. Jadi dibuka kapsulnya, diseduh dengan sedikit air, minumkan Bimax sirup untuk orang punya masalah-masalah pencernaan. Contohnya tipes, kemudian diabetes, kemudian adanya masalah-masalah sakit mah, ya. Ini hepatitis, ini insya Allah bisa kita terapi dengan mengkonsumsikan Bimax sirup. Boleh meminumkan Bimax sirup setiap sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, minumkan Bimax sirup boleh. Atau juga bisa diminumkan waktu duha dan asar, 2 jam setelah sarapan pagi dan 2 jam setelah makan siang. Nanti malam sebelum tidur malam kita minumkan Bimax untuk proses balancing tubuh kita, 1 atau 2 kapsul. Yang ketiga adalah untuk terapi masalah-masalah saluran kencing dan buang air besar, ya. Kita bisa meminumkan Bimax secara kapsul. Alhamdulillah sudah ada 2 orang yang memberikan testimoni kepada saya tentang adanya batu ginjal yang bisa keluar, ya, dengan adanya meminumkan rutin Bimax kapsul di pagi hari perut kosong, dilanjutkan dengan meminumkan LVN kolagen. Malam harinya meminumkan Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Dan setelah makannya meminumkan minyak zaitun atau Ecoviko, dan tentunya banyak minum air putih. Alhamdulillah kurang dari 7 hari batu ginjalnya bisa keluar,
ya bahkan ditunjukkan kepada saya ini saat batu ginjalnya seperti ini. Nah ini luar biasa sekali ya tentang adanya manfaat BMAX. Dan yang terakhir adalah metode BMAX dengan metode infus, yaitu adalah diminumkannya dengan metode direndam semalaman. Dibuka kapsulnya 1 atau 2 kapsul, direndam air minum 1 gelas atau setengah gelas boleh, diinapkan kurang lebih semalaman. Besok paginya dipisahkan ampasnya seperti memisahkan air kopi gitu ya. Ada ampasnya di bawahnya, jangan diikutkan. Minumkan infus BMAX di sini akan mampu menterapi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan masalah darah, kulit, bibir, rambut, dan kuku. Ya, jadi contohnya ada orang mempunyai darahnya kelebihan gula, darahnya ada kelebihan asam urat, darahnya kelebihan dengan kolesterol, maka bisa meminumkan infus BMAX. Ada masalah kewanitaan, bisa meminumkan infus BMAX. Ada masalah tentang rambut rontok ataupun ketombe, bisa meminumkan infus BMAX. Bahkan ada orang punya masalah-masalah kulit, kulitnya guatal sampai eksim, bahkan sampai luka begitu ya, bisa meminumkan infus BMAX. Maka insya Allah di sini tentang masalah infus BMAX ini akan mampu mengobati tepat pada sasarannya tentang masalah-masalah organ tanah. Insya Allah dengan adanya wasilah BMAX di sini, Anda bisa sangat mudah ya mendapatkan sebuah sarana kesehatan, memelihara kesehatan dengan rajin minum BMAX. Insya Allah juga bisa membantu sanak saudara kita, bahkan mungkin mitra yang lainnya yang sedang mengalami sakit, kita bisa aplikasikan. Tidak perlu banyak mempunyai sebuah wawasan tentang bagaimana mengobati penyakit, ya kita tinggal tertibkan saja. Pagi hari perut kosong minum infus, siang hari bisa minum BMAX sirup, mati malam bisa meminumkan BMAX kapsul, tatkala sedang mengalami tidak enak badan, boleh meminumkan BMAX puyer. Ya, insya Allah yang tidak menggunakan atau tidak mempunyai banyak ilmu masalah kesehatan, ya bisa dengan adanya mengaplikasikan metode-metode pengobatan dengan menggunakan BMAX. Tetapi apabila untuk mitra yang lainnya yang menemukan pasien-pasien yang sakitnya cenderung kronis, boleh nanti bisa mengkonsultasikan ya di media Zoom seperti ini atau boleh saya beri ke nomor saya pribadi. Mungkin ini yang saya sampaikan ya, tadi disampaikan oleh Kapten Nur untuk lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan konsultasi. Saya kembali kepada Kapten Nur Kolis. Silakan Kapten, mungkin ada yang mau dikonsultasikan. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih atas penyampaiannya, Masya Allah luar biasa banget ya. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum sesi tanya jawab ini ada testimoni dari mitra saya. Oke, Pak Seno Sugih ada testimoni ya? Boleh Pak Seno Sugih, kalau mau menyampaikan testimoni kita prioritaskan dulu ya. Ini Pak Seno Sugih untuk memberikan testimoni. Coba silakan di on Pak Seno Sugih. Kalau ada testimoni sepertinya tadi saya baca di chat ya. Halo? Apakah ada? Oh, nggak ada ya? Oke. Bentar, kita baca dulu yang lain. Oke, bagi teman-teman yang mau memberikan pertanyaan siapa? Boleh saya hitung dari sekarang ya. Saya persilakan untuk angkat tangan atau bisa di chat juga boleh. Silakan. Ini ada pertanyaan kanker darah kayaknya, Pak Kapten. Dari Jusrika, bukan? Ari Wibowo. Hah? Mana ya? Bentar. Dari bawah, masih dari bawah itu. Kalau kanker darah herbalnya apa aja? Mungkin bisa. Oke, langsung dijawab aja Ustaz. Di sini nggak nongol di saya ya. Ya. Tadi ada dari pertanyaan Mas Ari Wibowo atau Pak Ari Wibowo ya tentang bagaimana penyakit kanker darah atau yang sering disebut sebagai leukemia. Leukemia di sini kanker darah sistem imunitas tubuhnya memakan sel darah merah sehingga kebanyakan pasien yang mengalami kanker darah ini akan mengalami darah merah yang berkurang ya, sehingga banyak dengan adanya perawatan menambah trombosit darah atau menambah darah merah dengan transfusi. Nah, salah satunya untuk bisa menghentikan pecahnya darah merah ya itu bisa dengan mengkonsumsikan jus daun pepaya tua. Jadi untuk masalah kanker darah ini yang pertama kali
meminumkan jus daun pepaya tua, daun pepaya yang sudah tua dicuci bersih, di blender ya dengan menggunakan air 100 ml atau 200 ml, disaring, tambahkan garam dan madu, diminumkan sehari sekali, kurang lebih 3 hari berturut-turut untuk bisa memberikan paras atau penampang darahnya supaya lebih kuat, tidak bisa dipecah oleh virus kankernya. Jadi meminumkan yang pertama jus daun pepaya 3 hari berturut-turut, waktunya bebas sehari sekali, ya. Kemudian untuk masalah herbalnya, karena dia adalah masalah kanker darah, pagi hari meminumkan infus Bimek 2 kapsul, kemudian ditambahkan LVN kolagen, infus Bimeknya sebelum diminumkan. Dan untuk semua penderita kanker, pastikan setiap pagi hari tidak mengkonsumsikan sarapan nasi atau sarapan masakan ya. Pagi hari ini disarankan sarapan dengan menggunakan sarapan buah atau sarapan yang tidak dimasak. Boleh tempe kurma, boleh jus yogurt kurma, boleh jus pisang bawang putih, ya. Dan banyak ngemil buah, pisang, alpukat pagi hari dipenuhi dengan mengkonsumsikan buah. Kemudian waktu duha dan asar meminumkan Bimek sirup. Boleh dengan mencampurkan Habspro. Bimex-nya dibuka, Habspro-nya dibuka, 1 atau 2 kapsul boleh. Seduh air putih hangat 100 ml, meminumkannya waktu duha dan asar, 2 jam setelah makan pagi dan 2 jam setelah makan siang. Ya, kemudian untuk kanker di sini ada buah yang bermanfaat sebagai kemoterapi alami ya, sebagaimana dengan orang yang kena kanker biasanya dengan kemo. Itu dengan mengkonsumsikan buah nanas. Buah nanas yang matang dikonsumsikan dengan bagian tengahnya sehari 1 buah. Ya, boleh di blender, di jus atau dimakan langsung. Yang penting dengan bagian tengahnya dikonsumsikan sehari 1 buah nanas. Sebelum tidur malam meminumkan Bimex dan Habspro tanpa dibuka kapsulnya, dilanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat yang akan bisa membantu untuk tidur malam yang berkualitas. Sebagai catatan, pada saat orang berobat dengan menggunakan herbal, jangan meminumkan obat medis karena akan saling berkontradiksi. Jadi kalau sudah mengkonsumsikan herbal, fokus ke herbal saja. Nanti setiap harinya atau setiap minggunya bisa dievaluasi, bisa dikonsultasikan ke saya ya tentang perkembangan dan masalah penyakitnya. Itu tentang masalah kanker darah. Yang lainnya mungkin, Cap? Iya, Nah, ini ada. ya Ustadz, ini yang lainnya banyak banget nih, saya bacakan ya. Ya. Bentar, saya pilihkan. Assalamualaikum Ustadz, untuk yang sudah cuci darah, gimana cara minumnya? Dari Rositawati SSW. Ya, cuci darah ini perlu pengobatan yang sangat panjang, tetapi insya Allah dengan adanya istiqomah dan dengan cara yang benar, semoga dalam 3-4 bulan ke depan, pasien ini sudah tidak lagi cuci darah dengan izin Allah ya. Yang pertama adalah menghentikan meminumkan obat medis, tetapi tidak menghentikan cuci darah. Cuci darah masih dilakukan dengan tidak meminumkan obat medis. Lalu kata Rasulullah, setiap masalah ginjal jangan lupakan madu. Pilih madu yang bagus, madu murni, bukan madu yang bercampur herbal yang lainnya, madu murni saja. Lalu aplikasikannya dengan menggunakan Bimex adalah dengan menggunakan metode infus cepat. Saat kita siapkan gelas besar ya 300 ml, kemudian kita masukkan 2 atau 3 kapsul Bimex, kita buka kapsulnya, diseduh air panas mendidih sampai penuh ya, 1 gelas tadi itu. Biarkan dalam kondisi gelas terbuka ya sampai kemudian betul-betul dingin dan ampasnya mengendap. Pisahkan airnya, ini yang dikatakan infus cepat ya. Pisahkan airnya tanpa ampas ya. Nah, air rendaman Bimex dengan menggunakan air panas mendidih tadi itu kita tambahkan madu, boleh 2 sendok, boleh 3 sendok makan. 300 ml larutan infus Bimex dengan madu tadi itu diminumkan sedikit-sedikit selama seharian. Teguk ya, kemudian ditutup lagi, minum lagi seteguk. Dari pagi sampai malam sampai sore itu dihabiskan 300 ml minuman infus Bimex dengan menggunakan air panas mendidih. Nah, malam hari sebelum tidur malam bisa meminumkan Habspro 1 atau 2 kapsul atau 3 kapsul juga boleh. Dilanjutkan dengan meminumkan madu ya diseduh dengan air putih hangat, mungkin cukup setengah gelas saja untuk tidur malamnya.
Maka insya Allah ada testimoni dalam 3 minggu peminuman herbal ini, ya pasien gagal ginjal ini bisa kencing di siang hari. Padahal biasanya hanya kencing di pagi hari saja. Ini bisa kencing pagi, kencing siang, kencing sore. Berarti 3 kali kencing bisa minum lebih banyak. Semakin sering banyak bisa kencing, maka insya Allah proyeksi atau istilahnya tentang perbaikan ginjal sudah membaik. Jadi dikatakan gagal ginjal adalah gagal kencing. Semakin banyak kencing, semakin banyak bisa minum, maka insya Allah pasien gagal ginjal akan mudah disembuhkan, ya atau sudah mengarah kesembuhan, sampai kemudian mengamalkan pengobatan ini kurang lebih 3 hingga 4 bulan, ya. Jadi lebih banyak sabar, ya, untuk pengobatan gagal ginjal. Dan pantangan-pantangannya mungkin masih mengikuti pantangan-pantangan secara medis, yaitu adalah tidak mengkonsumsikan kalium yang berlebihan, terutama pada buah-buah segar ini banyak kadar kaliumnya. Buah yang sangat aman untuk dikonsumsikan orang sakit gagal ginjal, yaitu adalah buah pepaya. Ya, banyak makan buah pepaya di sini untuk bisa mendinginkan tubuh, karena tubuh kita tidak bisa banyak minum air untuk orang yang sakit gagal ginjal. Begitu, Kat? Semoga cepat sembuh ya dalam 2-3 bulan, bahkan 4 bulan ke depan ya. Tidak lagi cuci darah. Oke, Ustaz, terima kasih. Selanjutnya kita pilihkan lagi Bunda Ana, sakit asam urat tinggi sampai kaki bengkak. Gimana solusinya Ustaz? Kemudian ada lagi Ana Hendra, 2 ya Ustaz ya. Ini sakit asam urat tinggi. Yang pertama Bunda Ana, yang kedua namanya Ana Hendra. Kalau setiap makan pedas BAB-nya berdarah. Gitu. Oh, ya, yang pertama masalah asam urat. Asam urat ini disebabkan karena adanya nephroles ginjal yang sudah banyak kerak ya. Biasanya orang kena asam urat ini lebih gemar meminumkan teh. Teh ini akan bisa mempunyai zat katekin yang bisa menyumbat atau bisa mengurangi fungsi ginjal. Ditambah lagi orang asam urat juga kekurangan minum air putih. Cara pengobatan untuk asam urat di sini yang pertama adalah bisa mengkonsumsikan infus Bimex. Jadi Bimex diinfus semalaman, 2 kapsul, pagi hari dipisahkan ampasnya. Infus Bimex tanpa ampas ini kalau sebelum diminumkan pagi hari boleh ditambahkan dengan LVN kolagen. Ya. Kemudian di siang hari mengkonsumsikan Bimex potensial, yaitu adalah 2 kapsul ditambah jeruk nipis ditambah dengan madu, ya, dikocok dengan air kurang lebih 500 ml, kocok 300 kali untuk diminumkan seharian, ya, di sepanjang siang, diikuti dengan banyak minum air putih, ya. Pastikan orang asam urat meminumkan air putih yang banyak supaya banyak kencing, banyak membilas fungsi ginjalnya. Nah, untuk bisa membersihkan nephrolis ginjal, ada minuman yang bisa digunakan untuk orang yang asam urat. Ya, bisa bebas asam urat ya, bisa silahkan nanti makan emping lagi, makan kacang lagi, tidak menjadikan masalah. Bahkan sudah bengkak bisa menjadi kempes kembali ya. Itu bisa meminumkan kopi pahit tanpa gula ya, diminumkan sehari sekali atau 2 kali dengan diimbangi banyak air putih, insya Allah ya, setelah banyak kencing, nephrolisnya bersih, asam urat bebas dari tubuh kita. Sebelum tidur malam meminumkan Bimex kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu di luar putih hangat, boleh diminumkan juga dengan Habspro kapsul sebelum tidur malam. Insya Allah ya. Ada juga testimoni di daerah Solo di sini, selain meminumkan tadi Bimex yang diinfus pagi hari, Bimex potensial, dia juga meminumkan air putih yang ditambahkan dengan jeruk nipis, madu, dan sedikit garam. 1,5 liter air, jeruk nipisnya 1 butir, tambah dengan madu dan sedikit garam, dikocokkan, dipakai untuk minuman harian, seperti dengan Pocari Sweat gitu. Nah, ini Pocari Sweat yang bikin sendiri, diminumkan, ternyata 1 bulan dia terapi, bengkak pada asam uratnya bisa sembuh, bisa makan emping lagi, bisa makan yang bersantan lagi, bisa makan kacang lagi, dan mendapatkan hadiah yaitu turun berat badan 10 kg, menjadi lebih langsing ya. Jadi meminumkan elektrolit jeruk nipis, madu dengan garam ini selama seharian bisa meluruhkan lemak pada otot ya, sehingga menjadikan efek tubuhnya menjadi lebih langsing. Itu adalah asam urat. Yang berikutnya tadi masalah apa ya, Cap? Yang kedua saya agak lupa tadi. Kapten, yang kedua tadi masalah apa ya? Selain asam urat?
Itu yang berdarah. Oh, BAB berdarah. Makan pedes ya? Iya. Makan pedes BAB-nya berdarah. Udah. Jadi untuk masalah makan pedesnya bukan sebagai pemicu BAB berdarah ya, tapi pemicu BAB berdarah ini adalah karena efek kekurangan minyak usus. Nah, biasanya untuk orang yang mempunyai BAB berdarah di sini mempunyai kebiasaan pagi hari tidak sarapan, melainkan menggantikan sarapannya dengan gorengan tepung ya, pisang goreng dengan kopi, pisang goreng dengan teh, tempe goreng dengan teh atau dengan kopi pagi hari, tidak mengkonsumsikan sarapan pagi. Nah, ini akan berpotensi mengeringkan minyak usus. Nah, saya sarankan untuk orang yang mempunyai masalah di sini, karena adalah masalahnya di usus besar, ya, setiap sebelum tidur malam meminumkan Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Dan untuk pagi hari ini, untuk menghindarkan makan gorengan dimakan di waktu siang atau sore, tidak masalah. Pagi hari jangan sampai mengkonsumsikan sarapan paginya, bahkan banyak orang mempunyai persepsi, saya sudah sarapan pisang goreng, saya sudah bisa sarapan tempe goreng. Ini bukan menyehatkan, mengisi perut, tapi malah menjadikan efek pemanasan minyak usus, menjadikan kering. Ya, jadi kalau sarapan pagi lebih baik yang masaknya yang rebusan, sarapan sop gitu kan, atau mungkin sarapan juicing, tempe mentah dengan kurma, pisang dengan bawang putih. Jadi pantangan untuk orang mempunyai BAB berdarah untuk tidak lagi ngemil gorengan di pagi hari. Silakan ngemil gorengannya di siang hari, tetapi pagi hari gantikan dengan ngemil buah. Nah, mungkin untuk pagi hari bisa mengawali aktivitas dengan meminumkan LVN kolagen ya, atau bisa juga ditambah dengan infus Bimax ya. Jadi saya ulang lagi, sebelum tidur malam meminumkan Bimax kapsul, pagi hari mengkonsumsikan LVN kolagen, mengubah kebiasaan sarapan pagi tidak dengan gorengan ya. Tetapi misalnya saya sarapan pagi lauknya tempe goreng, lauknya tahu goreng ataupun telur goreng, ini sebagai lauk enggak masalah. Jangan sampai hanya sarapan dengan gorengan saja ya. Ini pantangan untuk orang yang orang sakit BAB berdarah tadi, jangan sampai diteruskan kebiasaan ini akan berefek bisa jadi kanker usus ya. Nah, mungkin untuk siang harinya bisa meminumkan air putih yang cukup, insya Allah akan mudah sembuh dengan adanya menghindarkan cemilan gorengan di pagi hari, ganti ngemil gorengannya di siang hari atau sore hari. Begitu, Cap, insya Allah. Oke Ustadz, selanjutnya lagi ya, kita lanjut lagi ini Rosmiati, Pak Ustadz gimana mengobati tangan yang selalu bergetar? Nah, tangannya selalu bergetar, tapi tidak main gitar ya. Tidak bergetarnya hanya waktu tidur. Jadi kalau tidur baru nggak getar. Jadi kalau nggak tidur dia getar terus. Ini apa ini sebenarnya yang terjadi ya Ustadz ya kalau seperti ini? Mungkin itulah aja langsung ya. Tremor ini disebabkan karena biasanya pasien termasuk golongan workaholic, pekerja keras, tetapi tidak suka minum air putih ya. Dengan adanya pekerja keras, tidak suka minum air putih, bahkan mungkin sering begadang tidak minum air putih, maka ada saraf motorik pada tulang belakang ini yang terjepit karena efek tulang yang kekurangan air itu bisa mulet dalam bahasa gampangnya gitu ya. Kalau kita pekerja keras, kurang minum air putih, tulang belakangnya bisa mulet. Nah, di situ akan mengikat atau menjepit saraf motorik sehingga menjadikan efek bergerak sendiri namanya tremor. Nah, salah satu daripada untuk bisa memberikan efek penyembuhannya, maka pagi hari sebelum perut kosong ya, itu meminumkan Bimax metode kapsul, tidak dibuka. Ya, minumkan Bimax kapsul, lanjutkan dengan minum LVN kolagen. Ini adalah untuk memberikan nutrisi pada tulangnya. Ya, kemudian siang harinya meminumkan Bimax potensial untuk bisa mengurai daripada ikatan-ikatan sarafnya. Ya, malam hari minumkan Bimax kapsul lagi, dilanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Misalnya untuk sore hari ditambah minum Habspo juga boleh. Dan pastikan untuk orang yang tremor di sini bisa dengan adanya banyak minum air putih di sepanjang siangnya. Nah, mungkin bisa terapi di pagi hari sambil berjemur begitu, berdiri di papan yang miring dengan posisi tumit di bawah, ujung kakinya di atas. Nah, ini tumit, ini ujung kaki, berdiri sambil istilahnya kekaring gitu ya, berjemur di matahari.
kurang lebih 10-15 menit berdiri di papan miring dengan posisi tumit di bawah. Ini insya Allah akan bisa membuat tarikan tulang belakang seperti dengan semula ya. Insya Allah dalam 2-3 minggu mengkonsumsikan herbal, tremor bisa sembuh dengan sendirinya insya Allah. Insya Allah gitu Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz. Tadi saya sempat bingung tuh berdiri di papan miring, maksudnya miring begini berarti ujung jarinya di tempat miringnya ya, gini ya? Ya, betul. Tumitnya di Kirain bawah. begini, tak? Jadi bingung dibalik. Ya, jadi ini tumit, ujung kakinya di atas, nah, ini berdiri begitu ya. Nah, jadi tumitnya di bawah. Posisi. Oke. Ini ada pertanyaan Ustadz, ini sepertinya penting sekali ya, karena pasca operasi ya, dari pasca operasi ya. Bentar, ini kok ada gangguan sih saya. Kenapa suara saya balik lagi? Kok mantul ini suara saya? Siapa yang ganggu saya ini? Apakah ada orang nelpon? Nggak ada ya? Bentar. Oke, sebentar. Ini dari Ibu Nurfayelsi ya. Oke, penting sekali karena pasca operasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penderita CA ovarium. Kanker ovarium. CA itu apa? Kanker gitu? Ya. CA ovarium. Sebelumnya saya sudah ikuti meminumkan infus Bimax dan Haspro kalau malam disirup dan pagi minum diinfuskan. Sekarang sudah menjalani kemoterapi yang ketiga. Saya tidak pakai obat dari rumah sakit kecuali obat kemo aja. Apa yang harus saya tambahkan, dosis Bimax atau Haspro-nya Pak? Atau ada tambahan kolagen atau seperti apa? Mungkin begitu Ustadz. Dari Ibu Nurfayelsi, ini beliau ada keluarganya yang sudah kemo sampai ketiga kali. Ya. Jadi lebih saya sarankan kalau ibu masih meminumkan kemo ini adalah dari bahan kimia yang sangat keras efeknya, maka mau diperbanyak dosis herbalnya juga tidak akan mempan untuk dalam tubuh kita karena pasti akan dibakar oleh kemonya. Jadi kalau udah pasca operasi lebih baik untuk tidak mengkonsumsikan kemo, dan mungkin kalau misalnya khawatir nanti muncul lagi kemonya bisa digantikan dengan kemo alami Bu ya, bisa dengan menggunakan buah nanas. Pilih buah nanas yang matang manis, 1 hari mengkonsumsikan 1 buah nanas, dimakan dengan bagian tengahnya. Ya, boleh dimakan kunyah atau mungkin bisa dijusing tapi tanpa gula begitu ya. Seharian 1 buah, boleh dibagi pagi sebagian, sore sebagian, pokoknya sehari 1 buah. Selama pasien ini masih meminumkan kemo, maka tidak akan mampu diberikan pengobatan dengan menggunakan herbal. Jadi tadi kan mungkin berpikir akan menggabungkan kemo dengan herbal, pagi pakai infus sama kolagen, duha asalnya pakai Bimax, Haspro disirupkan, malam dengan menggunakan metode kapsul. Berarti sudah benar untuk peminuman herbalnya, tetapi dengan adanya meminumkan kemo, semua konsep herbalnya akan dihanguskan oleh kemoterapinya. Jadi mungkin dibicarakan kepada pasien ya, kemonya digantikan dengan menggunakan buah nanas saja. Ya, insya Allah ini adalah merupakan zat dari Allah SWT, dimasukkan ke dalam buah nanas ada kandungan bromelium yang sifatnya juga mampu bisa membuat efek kemoterapi. Bahkan kalau misalnya di penjual-penjual sate itu ya, nanas itu dikasihkan ke daging itu dagingnya bisa cepat lunak. Itu karena efek bromelium daripada nanas tadi. Jadi silahkan kalau mau mengaplikasikan menggunakan herbal untuk tidak lagi meminumkan kemo. Ya, jadi pagi hari tadi sudah betul, Bimax diinfuskan, ditambahkan dengan L-Vien kolagen sebelum diminumkan. Duha dan asar meminumkan Bimax sirup dengan Haspro ya, dibuka semuanya seduh air putih hangat. Malam hari sebelum tidur malam, minumkan Bimax kapsul dengan madu diseduh air putih hangat, sudah sangat tepat. Tinggal tambahkan makan nanas 1 harian 1 buah, banyak minum air putih. Mungkin bisa diselingi dengan mengkonsumsikan air kelapa tua yang ditambah dengan jeruk nipis. 1 gelas mungkin di waktu sore atau waktu siang boleh mengkonsumsikan air kelapa tua ini banyak mengandung asam amino untuk proses perbaikan atau proses percepatan sel-sel yang telah rusak. Jadi saya sarankan tadi Bu untuk memilih salah satu saja. Kalau sudah menggunakan herbal jangan lagi mengkonsumsikan obat kemo ya. Begitu ya. Itu berarti makan nanasnya kalau tiap hari bisa sampai berapa hari ya Ustaz? Oh, kalau ini
untuk virus kemo ini, virus kanker ini bisa lebih daripada 1 bulan ya, mungkin 1 sampai 2 bulan rajin konsumsi nanas ini. Sampai Sifat kemo itu nanti bisa lancar buang air besarnya gitu kan, bisa mengembalikan minyak ususnya. Jadi biasanya orang kanker itu mempunyai mukoid, kankernya yang hitam di usus besar itu. Kalau hanya dengan menggunakan kemo semakin banyak mukoid dalam tubuhnya. Jadi disarankan dibersihkan dengan menggunakan nanas. Ya jangan jadikan beban, dimakan cemilan saja ya. Pagi, siang, malam seharian 1 buah, insya Allah. Semoga dimudahkan ya Bu Yelsi ya. Ya 1 bulan lah insya Allah untuk penyembuhan karena sudah dipotong ya, sudah dioperasi tadi ya. Lanjut. Kemudian ini ada testimoni ya. Kita coba pancing testimoni dari Pak Andi Irwansah. Ya, saya tadi baca ya. Pak Andi bisa dibantu testimoni secara langsung Pak Andi Irwansah, silakan. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya termasuk yang beberapa penyakit susah dan berdarah. Dan saya belajar ternyata memang suaranya mantul-mantul ya di saya. Mantul-mantul nggak? Suaranya mantul-mantul ya di saya. Handphone saya kayaknya ya yang error ya. Handphone saya kayaknya ya. Kan mantul nggak Pak suaranya? Enggak. Kan mantul nggak Pak suaranya? Enggak. Itu mantul. Tidak kan? Itu mantul. Oh saya yang mantul berarti ya. Oke lanjutkan Oke, Pak. Pak. Saya yang mantul berarti ya. Oke lanjutkan Pak. Sejak 2 tahun ini sering sekali BAB berdarah. Nah, ketika saya baca literatur karena air putihnya kurang. Setelah itu saya baca ternyata itu bagus sekali. Oh mantul-mantul juga Pak. Berarti bukan saya yang salah juga Pak. Ini bukan saya yang salah. Di situ apa ya? Alhamdulillah setelah saya minum Ecoviko itu 2 pagi 2 malam itu nggak sampai 3 hari. Hari ketiganya sudah beres penyakitnya dan sudah tidak kumat-kumat lagi. Alhamdulillah. Ecoviko. Oke, terima kasih Pak Andi ya. Ya, sama-sama Cap. Luar biasa Ecoviko, luar biasa. Oke, selanjutnya testimoni satu lagi. Tadi saya lihat ada testimoni satu lagi dari Pak Sujono ya. Kok Pak Sujono ya salah-salah. Dari Pak Lukman. Dari Pak Lukman. Ya Pak Lukman, oke. Coba dari Pak Lukman SSB. Lukman SSB. Saya mau minta testimoninya secara langsung biar bisa dilihat oleh teman-teman. Silakan Pak Lukman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz Anton dan Pak Kapten, saya sudah testimoni ini Bimek sama kolagen. Waktu itu kan saya sudah dicek ke dokter, dari dokter itu kan sudah di ronsen, disarankan berobat itu 6 bulan ya. Nah itu selama 5 bulan itu saya batuk itu tidak pernah berhenti, pagi siang malam. Nah setelah dicek ke dokter itu hasilnya itu positif paru-paru. Nah setelah itu saya berobat ke dokternya hanya 3 kali saja. Setelah itu saya stop konsumsi obat dokter, dan selepas itu saya rutin apa yang disarankan Pak Ustadz Anton ini, infus Bimek jadi kalau jam 8 malam saya buka kapsulnya itu Bimek 2 kapsul, terus saya infus. Nah pagi sebelum sholat subuh saya minum itu infus Bimeknya ditambah kolagen 1 saset. Dan waktu duhanya juga saya minum Haspro 3, terusnya lagi ditambah lagi Bimek 3, dan alhamdulillah sekarang batuknya sudah berhenti.
dan badan juga sudah mulai sekarang fresh lagi, dan alhamdulillah batuknya sudah enakan lah, badannya sudah enak, dan berat badan juga sudah mulai naik. Waktu itu tuh berat badan saya turun sampai hampir 8 kilo Pak Ustadz, hampir 8 kilo turun karena mungkin batuk terus karena efek dari paru-parunya itu. Dan alhamdulillah setelah konsumsi BMEG ini badan sekarang sudah mulai fresh lagi, enak lagi, sudah mulai bercahaya lagi lah gitu. Alhamdulillah ini wasilah BMEG sama kolagen dan Haspro. Berapa Konsumsi lama? ini saya selama 3 bulan Pak Ustadz. Selama 3 bulan ini saya konsumsi. Habis Haspro itu saya 3 box, terusnya lagi habis konsumsi BMEG saya 3 box Pak Ustadz. Kolagennya saya habis 4 box kolagennya. Alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Cuma nanti saya bulan depan mau ke dokter lagi, mau di ronsen gitu hasilnya. Mau saya buktikan gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan. PTBS memang the best. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Lukman ya atas testimoninya. Semoga barokah dan juga bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Amin, amin, amin. Insyaallah. Semoga berkah. Kemudian kita coba cari lagi. Mana ya, kita pilih-pilih ya. Kita pilih-pilih. Ini udah tadi. Cuci darah tadi udah. Kemudian asam urat udah. Kemudian, nah ini dari Ibu Riani, ada calmit yang sakit di betis, sudah minum beberapa obat pengurang nyeri. Sakit di betis, nggak tahu nih sakitnya apa ya. Tapi tidak sembuh juga. Apakah bisa diterapi dengan produk BES? Ini masih belum jelas ya. Sakit di betisnya ini sakit apa? Tapi mungkin nanti bisa diamati oleh Pak Anton dari Ibu Riani. Sakit di betis ya. Kemudian dari Ibu Ratna Sahrir, saya Ibu Ratna batuk berdahak, saya sudah minum BMEG, Haspro, Ikovico, tapi belum juga sembuh. Mohon penjelasannya. Nah ini kira-kira seperti apa nih? Kok katanya udah minum BMEG, Haspro, Ikovico, kok nggak sembuh-sembuh juga Ustaz? Mungkin bisa dijawab Ustaz, silakan. Ya. Ya, untuk masalah sakit di betis ini mungkin bisa jadi efek otot yang tertarik ya. Jadi disebabkan karena efek usus besar yang bengkak, dia akan menghambat peredaran darah yang menuju ke kaki, yang menjadikan efek penarikan pada otot betis yang terasa sakit. Ini macam-macam, kadang ada yang sakitnya di paha, ada yang di betis. Ini lebih fokusnya kepada pembersihan usus besar. Ada kemungkinan pasien ini mempunyai BAB yang sembelit atau tersendat ya. Jadi untuk pagi hari karena efeknya adalah sakitnya di betis, bisa meminumkan infus BMEG ditambahkan dengan LVN kolagen. Dan saya sarankan untuk pagi hari tidak mengkonsumsikan makanan masakan untuk sarapan pagi. Lebih banyak untuk sarapan dengan menggunakan buah, kurma, pisang, alpukat, pepaya, apa saja yang bisa mengenyangkan untuk sarapan pagi. Ya, kemudian untuk siang hari boleh meminumkan BMEG potensial supaya lentur untuk kondisi betisnya supaya tidak mudah sakit ya. Meminumkan BMEG potensial 1 kali boleh di siang hari. Sebelum tidur malam meminumkan BMEG dengan Haspro diseduh dengan air putih hangat. Insya Allah dengan adanya mengkonsumsi ini bisa menjadikan kesembuhan sakit. Dan pastinya untuk mengkonsumsikan herbal ini harus mencukupkan minum air putih, karena kemarin ada yang sudah meminumkan herbal macam-macam, bahkan sudah berbulan-bulan gonta-ganti herbal nggak sembuh-sembuh ya, karena ternyata tidak suka minum air putih, yang diminum hanya teh saja, sehari pun juga nggak sampai 1 liter. Nah ini menjadikan efek obat tidak menjadikan kesembuhan, malah bisa menjadikan toksit, tubuh malah menjadikan berat, karena sebenarnya dia sedang proses pembakaran toksit, tidak didukung dengan meminumkan air putih. Jadi mungkin tadi yang menanyakan tentang adanya sakit paru-paru sudah minumkan obat sesuai dengan anjuran, dipastikan ngecek minum air putihnya. Ya, jadi pagi hari benar tadi sudah meminumkan infus BMEG berarti dengan Pak Lukman tadi. Infus BMEG ini ditambahkan LVN kolagen sebelum diminumkan.
Tetapi kemudian waktu duha dan asar bisa meminumkan Bimax metode puyer ataupun sirup yang dibuka dengan hapstro seduh bangreng ya dengan air putih hangat, meminumkan waktu duha dan asar. Malam harinya minumkan Bimax kapsul lagi ditambahkan dengan meminumkan madu di seduh air putih hangat. Dan dipastikan seharian itu harus rajin minum air putih. Tidak ngemil jajanan diganti dengan ngemil buah. Pola makan yang tertib, pagi sarapan jam 7, makan siang duhur, makan makan malam di waktu maghrib sampai dengan jam 8 malam. Insya Allah kalau ini sesuai dengan anjuran, minum air putih yang cukup, penyakit itu akan mudah disembuhkan dengan meminumkan herbal yang tepat. Jadi saya sarankan untuk ngecek atau mengevaluasi jumlah air putih yang diminumkan setiap 25 kg berat badan membutuhkan 1 liter air putih. Jadi pohon dipastikan tentang adanya kecukupan minum air putihnya. Begitu, Cap? Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin kita jawab beberapa lagi ya. Pak Fibran sudah hadir, tapi kita jawab dulu ini beberapa pertanyaan lagi. Mungkin lebih cepat Ustadz. Ini Pak Yana, mitra saya keluhannya di bagian bawah punggung sakit dan terasa ngebet kalau duduk lama dan sampai ke bagian lengan terasa sakit dan ini sudah berlangsung lama banget. Keluhannya di bagian bawah punggung sakit dan terasa ngebet kalau duduk lama sampai ke bagian lengan terasa sakit dan sudah berlangsung lama. Harus konsumsi apa? Kemudian bagaimana kalau untuk yang asam lambung kronis? Ini dari Pak Humphrey ya. Kemudian satu lagi adalah meningitis. Kasus meningitis bagaimana penanganannya dari WD? Ada 3 tadi Ustaz, silakan. Ya, yang tadi sakit punggung dengan asam lambung atau sakit lambung tadi, ini peminuman herbalnya sama. Karena orang yang sakit punggung ini adalah masalah angin juga. Biasanya efek dari BAB yang tidak lancar, ya pada pengerasan feses pada usus besar, sehingga menjadikan efek punggung sakit, lengan sampai lemah, tidak punya tenaga, sama juga dengan adanya kondisi gangguan GERD ya. Disarankan untuk meminumkan Bimax dan Hapstro yang dibuka kapsulnya, diseduh air putih, boleh air putih atau air putih biasa, diminumkan setiap sebelum makan. Dan pastikan makannya waktunya ditertibkan, pagi, siang, dan malamnya. Jadi minumkan Bimax dan Hapstro diseduhkan dengan air putih hangat, setengah gelas boleh, itu diminumkan setiap sebelum makan. Nah, kemudian sebelum tidur malam meminumkan Bimax kapsul, tidak dibuka kapsulnya, ditambahkan dengan meminumkan madu seduh air putih hangat. Insya Allah untuk masalah ini ya, dengan adanya meminumkan Bimax yang disirupkan sebelum makan dan penyeminan air putih, insya Allah dalam 2-3 hari gangguan angin ini akan bisa segera kita rasakan. Dan untuk orang yang mempunyai masalah lambung, setiap sebelum makan meminumkan Bimax sirup dan waktu makan yang diperbaiki, insya Allah akan bisa segera membentuk lapisan pelindung lambung ya, atau lapisan selaput lambung dengan cepat ya, sehingga menjadikan bebas daripada gangguan-gangguan masalah lambung lagi. Yang berikutnya adalah masalah meningitis. Ini juga disebutkan dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pada kaum Taif ini pernah terjadi wabah dari meningitis. Orang tiba-tiba merasa pusing kepala, bahkan sampai dengan kondisi pingsan, meninggal dalam kondisi infeksi selaput otak. Nah, ini kalau di Ibnu Qayyim Jauziyah ini adalah mendinginkan selaput otak bisa dengan menggunakan infus Bimax ya, menggunakan infus Bimax 2 kapsul ditambah Elvan kolagen. Kemudian disarankan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah untuk menyediakan air putih yang disimpan dalam wadah tanah, contohnya kendi gitu ya, diisi dengan air minum, diletakkan di teras luar selama semalaman. Nah, kemudian air embun ini digunakan untuk minuman seharian. Dari pagi sampai siang minumkan air yang telah diimbunkan semalam dengan menggunakan wadah tanah. Ya, silahkan untuk diupayakan ada wadah tanahnya. Kemudian untuk sebelum tidur malam bisa meminumkan Bimax dengan Hapstro. Ya, diminumkan dengan madu diseduh putih hangat. Untuk diminumkan malam harinya tidak dibuka kapsulnya. Nah, untuk di siang harinya untuk bisa mendukung daripada kesembuhan
selaput otak yang terinfeksi ini atau meningitis di sini, silakan bisa meminumkan air kelapa tua yang ditambahkan dengan jeruk nipis ya untuk bisa diimbangkan selain meminumkan air kendi tadi. Ya, insya Allah pasien meningitis ada beberapa yang sudah saya tangani bisa sembuh total ya dengan adanya meminumkan infus Bimex. Boleh tambahkan FEN kolagen di pagi hari, siang harinya meminumkan air yang diembunkan semalam dengan menggunakan wadah tanah. Begitu, Cap. Insya Allah saya juga sekaligus untuk mohon pamit kepada mitra sekalian. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ustadz, tadi ada yang tanya tentang infus, Ustadz. Jadi saat Ustadz menjelaskan tentang infus itu mereka tidak tahu infus itu seperti apa. Oke. Jadi infus ini adalah proses merendam kapsul Bimex selama semalam. Jadi 1 atau 2 kapsul Bimex dibuka dalam sebuah wadah, contohnya gelas misalnya, dituangkan air putih sebanyak 1 gelas boleh, kemudian dibiarkan semalaman. Nah, ini nanti akan terinfus kandungan Bimex-nya ke dalam air yang merendam tadi itu. Setelah semalaman, ya, maka kita pisahkan ampasnya. Jadi tinggal dituang saja, ampasnya sudah mengendap di bawahnya, dituangkan saja, meminumkan air rendaman tanpa ampas, itu namanya adalah infus. Nah, lebih tepatnya lagi kalau setelah kita tuangkan infusnya, kita pisahkan ampasnya, ditambahkan LVN kolagen sebelum diminumkan. Insya Allah ini lebih cepat prosesnya ya. Jadi mengkonsumsi langsung masuk ke dalam darah, menghilangkan gangguan-gangguan masalah infeksi, meningitis, hepatitis, TBC ya, kanker ini akan cepat bisa disembuhkan dengan adanya meminumkan infus yang ditambahkan LVN kolagen. Begitu, Cap. Terima kasih Ustaz Anton atas waktunya dan pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf saya ucapkan izin pamit ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita sekarang adalah masuk ke informasi seputar Grand Success Seminar ya teman-teman. Seputar Grand Success Seminar ini, saya cek di bagian pembelian tiket, ternyata tiket GSS ini stoknya masih 1.000, masih 1.000-an tiketnya. Kurang lebih ada 1.000-an stok tiket yang belum dibeli. Jadi buat para mentor ya, leader semuanya di sini yang merasa belum beli tiket GSS, hari ini harus wajib sudah beli semua. Karena GSS tinggal menghitung hari ya. Jadi hari ini harus semuanya transaksi. Di hari Senin ini hari yang sangat tepat. Setelah kita meeting ya, kita langsung semuanya transaksi tiket. Setiap leader langsung membeli tiket minimal 10 reguler dan 2 tiket untuk dirinya sendiri, peraihan ya, misalnya peraih mobil, peraih Pajero Luxury gitu ya. Itu beli 2 untuk diri sendiri biasanya dengan pasangannya kan. Kemudian 10 tiketnya buat mitranya. Jangan sampai nanti kurang 3 hari, kurang 2 hari nanti menanyakan tiket ke saya gitu ya. Kenapa? Karena pembelian tiket ini semuanya harus belanja sendiri pakai sistem ya. Para leader harus belajar untuk bisa melakukan itu benar-benar supaya nanti acara berikutnya kita sudah terbiasa dengan membeli tiket pakai sistem. Kadang-kadang ada beberapa tim leader itu kan yang memasrahkan tiketnya kepada foundernya, kepada tim Pajero-nya gitu ya, peraih Mokes, tapi nggak mau beli tiket sendiri, tapi masrahin ke atas. Padahal dari perusahaan sudah membatasi setiap ID hanya bisa membeli 10 plus 2 gitu. Hanya beli 12 tiket, 10 plus 2, 10 reguler dan 2 peraihan. Kenapa? Karena kita menggunakan prinsip keadilan. Jadi semua mentor leader tidak terbatas grup biar terlibat dalam acara GSS gitu ya. Tidak hanya dimonopoli misalnya oleh grup tertentu misalnya. Tapi kalau misalnya sudah dikasih kesempatan sampai sejauh ini ya nanti sudah bukan salah dari sistem lagi gitu ya. Karena ternyata teman-teman yang memang grupnya itu gercep gitu ya. Itu saya tanya beberapa grup itu yang gercep semuanya sudah beres urusan tiket. Sudah terbooking semuanya dan sudah belanja semuanya. Tapi ada beberapa grup saya cross check memang belum membeli tiket. Nah, ini sangat ini sekali ya, sangat sepertinya tidak fokus menggunakan acara GSS ini sebagai challenge bagi timnya untuk meraih sebuah prestasi. Para grup-grup yang mentor-mentor yang besar ya, yang grupnya besar yang saya lihat mereka memiliki challenge
kepada grupnya bahwa GSS ini kita harus naik, kita harus hadirkan tim kita sebanyak-banyaknya. GSS ke depan yang belum naik peringkat harus naik peringkat. Mereka membuat challenge seperti itu dan itu Masya Allah luar biasa yang saya lihat. Mereka bisa membangun duplikasi tim leadernya itu begitu kuat gitu ya, karena ada challenge dan juga ketegasan dari mentor-mentor topnya gitu ya. Nah, saya harapkan para mentor di sini yang belum ya memberikan instruksi secara langsung, para peraih luxury, sudahkah Anda memberikan instruksi secara langsung dan memberikan contoh kepada tim di bawah Anda, para founder, para luxury, para founder untuk transaksi tiket. Coba Anda tunjukkan bahwa Anda hari ini sudah membeli tiket. Alhamdulillah hari ini saya sudah membeli tiket dari ID saya sendiri 10 plus 2. Begitu. Share kepada grupnya. Kemudian grupnya ditunggu untuk dia juga beli tiket hari ini. Begitu teman-teman leader. Mungkin itu nggak perlulah secara teori saya ajarkan ya, tapi mungkin perlu kita lakukan seperti itu ya. Karena inisiasi dari seorang founder, dari seorang peraih luxury untuk menggerakkan jaringannya ini penting. Kadang-kadang kan memang peraih mokes itu butuh sukses sendiri, para peraih motor butuh sukses sendiri, tapi ya kehadiran dari para founder dan peraih luxury-nya untuk memberikan informasi kepada grupnya ini penting. Kadang-kadang tidak dipungkiri kita itu kadang lupa, oh iya ya udah GSS gitu kan. Oh saya belum beli tiket karena merasa leader top, nggak usah beli juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti beli sendiri aja 2 biji gitu misalnya. Jangan seperti itu. Saya sarankan para top di sini memberikan contoh minimal dari ID-nya sendiri, dia transaksi dan kemudian menginstruksikan kepada semua grup leadernya. Bayang, seorang peraih luxury itu ada berapa banyak ya peraih mokesnya di bawahnya. Jadi kalau Anda tidak malah memberikan instruksi, saya yakin ya instruksi kepada peraih Pajero Anda, peraih mokes Anda, dan itu terduplikasi dengan baik ya. Insya Allah ini akan memberikan efek yang bagus untuk perkembangan bisnis ini, terutama di grup Anda. Silakan para mentor, saya ingatkan, saya udah cek sekarang ini, ya saya udah cek dan ternyata di dalam sistem masih kurang lebih 1000-an tiket masih tersedia. Ya kalau saja seorang peraih mokes saja, peraih mokes itu kalau menghadirkan 10 tiket sebenarnya ya sangat memalukan ya sebenarnya ya, karena dia peraih mokes. Sedangkan target dia meraih big mokes. Meraih big mokes itu kan dia butuh membangun duplikasi yang kuat gitu kan, dari beberapa kaki, bukan cuma satu kaki ya, satu titik, tapi dari beberapa jalur seperti itu. Oleh karena itu teman-teman mentor, teman-teman leader, saya ingatkan segera ya hari ini juga teman-teman leader harus sudah booking dan memberikan contoh kepada tim di grupnya bahwa hari ini saya sudah membeli tiket. Ini share kepada grupnya, semuanya beli tiket. Semua peraih wajib membeli masing-masing dari ID-nya 10 tiket hari ini juga. Itu kalau Anda mau sukses. Nah, itu mungkin informasi dari saya. Kemudian nggak bisa Bu Marlin, nggak bisa semacam itu. Karena tidak boleh monopoli dari satu founder beli, itu nggak boleh. Jadi kita mengajarkan duplikasi ya. Kita mengajarkan duplikasi kepada mitra. Itulah gunanya kita punya menjadi seorang mentor. Jadi kalau Anda seorang peraih luxury ya, teman-teman semuanya di sini maksudnya ya, pastikan Anda punya peraih Pajero, Pajero punya peraih mokes, peraih mokes punya peraih motor, dan itu ketika dikumpulkan, diajak Zoom meeting bareng untuk transaksi atau dikumpulkan dalam satu base camp-nya, itu bisa kok untuk mereka melakukan semua itu. Dan sangat aneh ya kalau misalnya ada peraih motor, peraih mokes, itu nggak bisa transaksi tiket, nggak bisa belanja produk, itu ya sangat tidak layak menjadi seorang mentor sebenarnya. Karena membuka ID, belajar transaksi itu pelajaran basic bagi seorang leader. Nah, bagi seorang leader top luxury, mungkin dia pengen mengakomodir semua grupnya. Di sini ada leader-leader yang perhatian kepada grupnya, pengen mengakomodir semuanya biar beres. Tapi masalahnya adalah kami pengen memberikan edukasi yang baik, duplikasi yang baik kepada teman-teman mentor leader semuanya. Ya, dan juga keadilan. Karena kalau nanti di monopoli, satu leader bisa belanja banyak, biasanya grup-grup kecil ini akan kalah. Tapi sekarang kami beri kesempatan nih grup-grup kecil. Ya, jangan sampai di GSS, kalau Anda merasa grupnya kecil, di GSS hadirkan yang terbanyak. Setidaknya beli tiket lebih awal. Jangan sampai nggak kebagian tiket seperti itu. Ya, jadi semua leader
satu ID hanya bisa transaksi 10 tiket reguler dan 2 tiket peraihan, ya. Dan kalau saya menghitung 1000 tiket, ya. Nah, itu teman-teman ada peraih Mokes di sini yang belum pada belanja tiket ya. Itu bisa langsung ditransaksikan hari. Dan kita lihat coba hari ini apakah nanti untuk hari Selasa ada perubahan? Karena hati-hati, biasanya 1 minggu terakhir ini menuju ke GSS itu biasanya berebut tiket. Ada yang sudah japri saya juga, Pak bisa dong belanja ke Bapak langsung sekian gitu. Masalahnya agak rumit urusannya ya, laporannya agak rumit, nanti pusingnya di saya. Jadi sementara ini saya berikan kesempatan. Jadi mungkin sistem bisa kita ubah, tapi hari ini saya berikan kesempatan kepada Anda, para mentor, para grup ya, untuk melakukan ini kepada tim-timnya dulu, bagaimana Anda manfaatkan sebaik mungkin ya kesempatan untuk bisa membeli tiket ini secara adil ya, setiap leader bisa memegang kendali sendiri-sendiri dan juga akan lebih mudah nanti koordinasinya ketika di acara, karena kalau di acara tiket itu dipegang oleh satu leader tertentu, nanti pas acara juga terjadi penumpukan luar biasa ya. Kalau sudah duplikasi super cepat, benar, karena itu enteng, apalagi kalau udah organisir, apalagi kalau udah komando, wah Masya Allah ya kan, kalau udah komando itu tinggal kumpul, apalagi yang punya base camp ya, kan pada punya base camp tuh, tinggal ayo belajar transaksi, buka ID, emailnya benar nggak, mana yang benar emailnya dikumpulkan, yang emailnya salah nggak bisa transaksi otomatis kan, yang emailnya benar bisa transaksi, langsung instruksikan malam ini juga atau sore ini juga, hari ini juga diinstruksikan, insya Allah teman-teman langsung bisa melakukannya ya. Saya yakin teman-teman leader bisa melakukan itu. Nah nanti ketika memang tidak bisa melakukan itu ya, itu berarti ya kita nggak bisa bangun duplikasi yang baik ya. Jadi itu coba itu bisa menjadi challenge tersendiri buat para leader yang ada di sini ya. Semoga nanti hari ini kita bisa lihat dari 1000 tiket yang ada ini bergerak nggak menjadi 500 atau mungkin 400. Kenapa? Kalau udah hitungannya ratus ini udah bahaya, karena kalau udah 500 ke bawah itu udah detik-detik ini biasanya sudah berebut, situasinya udah sangat berebut lah. Dari grup-grup yang lain pasti akan tanya, dan itu pasti terjadi. Maka dari itu mumpung masih 1000, kita belanja hari ini dengan tenang, tidak akan kehabisan karena masih 1000 ya. Kita belanja 10, belanja 20, 30 itu nggak akan langsung habis gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba kita kurang 300, misalnya sisa tinggal 500, 400, kita baru mau nge-push, wah udah habis tuh tiket. Yang lain sudah beli gitu loh. Jadi kalau sekarang ini masih ada waktu gitu untuk push langsung ke jaringan, teleponin semuanya satu-satu, tim leadernya ya. Proses pengambilan tiket fisik di kantor sudah bisa dilakukan mulai hari ini ya, dengan menunjukkan transaksi atau ID transaksi tiketnya atau nomor transaksi tiket kan ada ya, untuk pembelian itu ditunjukkan karena buat catatan. Kemudian bagi yang jauh nanti pengambilannya di lokasi, langsung di lokasi bagi yang jauh luar kota ya. Tapi kalau yang Bandung nanti bisa ngambil langsung di kantor untuk dipromosikan. Biasanya kalau yang ngambil di kantor itu tujuan dia untuk dipromosikan. Nah, tiket-tiket ini nantinya semuanya kalau yang ngambil hari ini itu tetap nanti di lokasi ditukar dengan tiket gelang saat masuk ya. Tapi kalau yang nanti ngambilnya di lokasi itu dia tidak perlu nukar, dia langsung ngambil tiket gelang itu, tidak perlu penukaran, tapi langsung ngambil tiket gelang. Nah, kalau yang sekarang ini tiketnya adalah tiket untuk promosi saja. Biasanya dipegang saat misi seminar, saat misi training gitu ya. Dipromosikan, dan itu penting. Makanya beli sekarang tiket 10, masih ada seminar hari Selasa, masih ada seminar hari Rabu ya kan? Itu masih ada kesempatan untuk kita mempromosikan kepada peserta di sana. Ya. Kalau yang pengen segera naik tingkat ya menuju Ajiro, menuju Luxury, tentunya akan melakukan hal itu pada home sharing, pada seminar gitu ya kira-kira. Oke, terima kasih. Itu kemudian yang terakhir dari saya adalah saya mengingatkan lagi buat para leader, para mentor ini, untuk para peraih Luxury terutama, untuk bisa mendaftarkan diri di kegiatan ini. Ada informasi GSS ya, kegiatan GSS ini ada informasinya di web secara lengkapnya. Anda tinggal klik, nanti sudah ada informasi detailnya di sana ya. Anda tinggal baca. Kemudian Grand Meeting Luxury ada juga ini
acara setelah GSS. Jadi hari Senin ya, hari Senin setelah GSS ada namanya Grand Meeting Luxury. Anda juga bisa mendaftar di sana dengan mengisi form pendaftaran. Acara ini gratis hanya untuk peraih luxury dan ini eksklusif. Nanti ya pertemuan para peraih luxury nasional setelah GSS. Jadi kalau GSS hari Ahad, nanti ini pelaksanaannya ini berarti hari Senin. Ya udah ada informasinya. Kemudian bulan ini ada SLC, terutama buat yang luar kota, yang SLC ya. Ini ada perubahan informasi di sini yang saya lihat dari panitia SLC bahwa SLC kali ini 25 sampai 28 ini semuanya bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Balekambang. Mungkin di KBB mungkin terjadi problem belum bisa ditempati ya. Jadi informasinya acara SLC bulan ini atau yang sebelum GSS ini semuanya di Pondok Miftahul Ulum Balekambang Cipatat semuanya. Ini yang saya lihat informasinya seperti itu. Silakan teman-teman nanti simak lagi lebih detailnya di website Base Corporation. Mungkin kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pak Febrian di acara meeting akhir. Minta tolong kepada Bapak Hanafi untuk bisa di off-kan untuk streamingnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Assalamualaikum Pak Feb. Kita lihat Pak Febrian dulu ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Saya cek WA dulu. Apakah ada informasi khusus ke saya? Jam 11.15. Oh belum sampai ya? Oh iya Pak Febriannya belum sampai ternyata teman-teman. Oke. Mohon maaf. Ternyata saya di WA Pak Febriannya belum sampai. Saya kira tadi udah sampai karena di belakang saya ruangannya udah terbuka ya, tapi ternyata beliaunya belum ada di tempat. Oke. Berarti sekarang saya bisa sambil menjawab mungkin ya beberapa obrolan di sini. Ya, proses pengambilan tiketnya saya jelaskan para leader ya. Nanti sekarang tiket yang udah belanja online yang di Bandung itu bisa diambil untuk promosi. Tapi tetap tiket itu adalah tiket sementara yang nanti di saat acara GSS itu nanti ditukar ya. Nanti ditukar dengan tiket gelang saat masuk di lokasi acara, nanti ada tempat penukarannya seperti biasa. Saya harapkan para leader mentor ini yang bawa tiket ini harus datang lebih awal dari rombongannya yang datang. Kan kadang-kadang nih leadernya, misalnya leader Bandung atau leader mana, dia yang butuh tiket dia itu dari luar daerah dia datang. Ternyata datangnya duluan mitranya gitu. Nah ini akan menjadi problem ya, rutinitas setiap GSS yang seharusnya minta tolong kerjasamanya untuk terhindari agar mereka nanti di acara itu tidak menunggu, Pak kenapa belum masuk, tim keamanan nanti akan ditanya, Pak kenapa, ayo langsung masuk Pak, karena begitu datang ke sana foto sebentar boleh ya kan, tapi langsung masuk ke ruangan gitu kan. Acaranya kan kita mulai pagi kan ya, dia jam 8 sudah pre-card registrasi, jam 9 sudah on gitu kan, setengah 9 mungkin kalau bisa kita sudah on. Nah itu akan langsung masuk ke ruangan. Nah di sana ternyata mereka itu masih nunggu Pak, masih nunggu grupnya, masih nunggu leadernya, masih nunggu mentornya yang pegang tiket. Nah kalau misalnya oke, 10 tiket yang dipegang oleh satu orang kan nggak terlalu banyak gitu kan. Coba bayangkan kalau satu mentor itu pegang 100 tiket, nunggu 100 orang itu di luar ruangan, Pak. Berbaris 100 orang. Nongkrong gitu ya. Wah, luar biasa itu nanti. Itu baru dari satu grup. Bayangkan. Makanya jadi karena ini makanya dengan batasan-batasan ini salah satunya adalah dia nunggunya nggak terlalu banyak. Jadi kalaupun ada yang terjadi seperti itu gitu ya ibaratnya ya karena suatu hal lah ya. Ya nggak semua gitu ya, yang lainnya udah dapat sendiri dari yang lebih cepat gitu, dari mentor dia yang lain yang lebih cepat datangnya gitu. Kalau datangnya ternyata di bawah satu orang repot nanti kan. Nah makanya jadi caranya Anda nanti boleh ambil tiket fisik sekarang yang di Bandung atau yang memang kebetulan ke Bandung bisa ambil tiket fisik dengan menunjukkan bukti transaksi. Nanti kita akan lihat ya bahwa Anda ada bukti transaksinya berapa tiket apa jenisnya kan itu harus kami catat. Tapi ngambilnya nanti di panitia GSS. Jadi kalau Anda nanti ke customer service bilang mau mengambil tiket ke panitia GSS, itu tim staff saya yang ada di lantai 2. Kalau customer service itu kan ada di lantai 3 gitu ya. Bus medium bisa masuk sampai ke lokasi, Pak. Bus medium untuk SLC bisa masuk sampai lokasi Cipatat karena biasanya teman-teman dari Cilacap itu bawa bis.
Bus medium tapi ya, bukan bis yang besar. Ya, bisa masuk sampai Cipatat. Kemudian apa lagi ya? Ya, oke. Apalagi ada pertanyaan ya? Oh ya, ada informasi ya. Untuk di sini ada dua informasi. Yang pertama tentang plakat dan tentang selempang. Nah, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Khusus untuk plakat ini, seperti yang sudah terjadi, teman-teman bisa sekarang ini masih bisa membeli secara online. Sekarang ini kita masih open secara online lewat sistem. Nanti pengambilan plakat ini diambil langsung di acara GSS. Sudah ada tim admin dari kantor yang akan mengecek transaksi Anda dan Anda ngambil plakatnya di sana. Plakat peraih motor, plakat peraih mokes, plakat peraih big mokes gitu ya. Seperti biasa, itu memang kita beli, bukan dikasih ya. Karena PTBS ngasihnya bonusnya, bukan ngasih plakatnya. Kalau plakat itu adalah kenang-kenangan yang kita beli untuk sebagai pembuktian kita ditaruh di kantor kita, di rumah kita gitu ya. Nah, itu bisa dibeli. Tapi kalau PTBS memberikan semuanya berupa bonusnya. Jadi memang mohon maaf kami tidak memberikan plakat secara gratis dan itu sudah berjalan. Silakan tolong arahkan kepada mitra Anda peraih motor yang baru. Di sini kan ada nih peraih mokes. Yang baru aja ada peraih motor baru. Itu dia nggak tahu. Nanti dia naik panggung, jangan sampai dia naik panggung dia yang lainnya bawa plakat, dia nggak bawa plakat misalnya. Jadi Anda instruksikan. Harganya semuanya sudah ada di informasi GSS di website ya. Kemudian selain plakat adalah selempang. Nah, untuk selempang ini ya, untuk peraih motor, peraih mokes tidak kita terapkan menggunakan selempang. Ya, peraih motor, peraih mokes tidak kami terapkan menggunakan selempang dalam acara GSS. Nanti yang menggunakan selempang hanya peraih big mokes dan peraih luxury. Nah, di sini biasanya selempang dari panitia itu diberikan gitu ya, kemudian diminta lagi. Nah, untuk menghindari hal itu, maka seharusnya peraih big mokes dan luxury kami instruksikan, kami duplikasikan untuk memiliki selempang sendiri. Oleh karena itu, kami juga menyediakan selempang untuk peraih big mokes dan luxury, nanti bekerja sama dengan Best Merchandise, itu sudah kami jual belikan selempang. Buat apa? Kalau peraih big mokes luxury itu setiap seminar itu juga perlu dipakai selempang sebagai peraihan. Itu lebih menarik dan saya melihat di beberapa seminar ya, mungkin di Bekasi, beberapa seminar di luar kota itu sangat bagus seminarnya dan resmi. Karena peraih rewardnya itu benar-benar rapih dan menggunakan selempang karena mereka ternyata punya sendiri gitu ya. Mereka ternyata bikin, pesen gitu loh. Nah, daripada nanti mungkin ada yang belum pesan dan sebagainya, belum punya, nah nanti kami menjual selempang big mokes dan luxury di acara GSS. Ya. Jadi, nah kalau peraih big mokes luxury kan nggak kekurangan uang lah kalau hanya untuk membeli selempang. Tapi kalau peraih motor mungkin masih keberatan untuk membeli selempang sendiri. Makanya peraih motor dan mokes itu tidak kami wajibkan memakai selempang, gitu ya. Tidak kami wajibkan memakai selempang dan tidak ada pemakaian selempang di acara GSS. Hanya memegang plakat aja. Jadi selain Anda membeli tiket, peraih motor dan peraih mokes adalah memiliki plakat yang bisa Anda beli lewat sistem, bisa Anda ambil di lokasi, ataupun bisa Anda beli saat di lokasi juga. Gitu ya. Oke, itu satu. Untuk peraih big mokes, Anda juga membeli tiket, tapi Anda juga yang belum memiliki plakat, Anda bisa membeli plakat dan selempang. Jadi ini paketnya untuk para peraih big mokes dan luxury. Hanya untuk yang naik panggung saja. Nah, kalau yang nggak naik panggung, Pak, gimana? Kalau yang nggak naik panggung ya mungkin nggak perlu ya, karena dia kan udah punya. Pak, saya udah punya, tapi saya dapat award yang terbaru gitu. Ya nggak apa-apa, Anda bawa plakat Anda yang lama boleh kok gitu. Anda pakai lagi boleh, nggak wajib beli. Ya nggak wajib misalnya Anda peraih luxury-nya 10, terus Anda beli plakat 10 itu nggak usah, satu aja. Ya kan, nggak perlu plakatnya 10. Cukup satu saja, gitu ya. Nah, itu kira-kira informasinya ya, bisa dipahami ya para mentor, para leader. Ya, semoga semuanya paham karena ini penting ya.
Karena acara GSS itu kan Anda nanti dilihat oleh gini. Kadang-kadang ada leader yang menyepelekan loh. Ingat, saat acara ini Anda dilihat oleh mitra-mitra Anda yang datang dari berbagai kota di seluruh Nusantara. Ya kan? Mitra Anda itu pengen lihat, leader saya yang biasanya ditunjukin fotonya saat seminar, saya mau lihat di mana orangnya. Begitu Anda naik panggung misalnya kan, kelihatan tuh. Anda paling luar biasa gitu kan. Itu juga sangat menarik ya. Kan acara GSS ini bukan sekedar acara buat aja, tapi benar-benar sebagai acara yang menunjukkan branding Anda sebagai seorang leader itu juga terlihat di sana gitu. Terus acaranya juga sangat bagus ya buat Anda foto, ya kan, dokumentasi, membuat branding untuk Anda kepada grup-grup kecil Anda itu sangat bagus. Jadi pastikan datang itu dengan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, ya yang paling rapi gitu kan. Nah, pastikan di acara GSS ini benar-benar menjadi momen yang benar-benar menjadikan Anda menjadi leader yang memang dikagumi. Nah, leader yang dikagumi, leader yang disenangi, leader yang dicintai oleh mitra-mitra Anda nantinya. Nah, apalagi kalau peraih-peraih baru nih, peraih-peraih baru masih hot-hotnya nih, masih kenceng-kencengnya. Nah, Anda harus tunjukkan nih peraih baru ya. Jadi harus mengeluarkan modal, harus siap berkorban untuk membangun branding Anda. Peraih-peraih baru ini harus ya. Jadi harus mau berkorban, berinvestasi untuk fashion, untuk pakaian yang rapih gitu kan, untuk beli dasi yang bagus gitu kan, untuk beli jas juga yang bagus. Nah, jadi ini juga perlu dipikirkan ya, karena Anda sudah menjadi sorotan ya media, menjadi sorotan mitra dari seluruh dunia. Wah, siapa namanya, leader siapa ini? Anda udah dilihat oleh seluruh dunia. Jadi Anda tunjukkan yang terbaik di acara Grand Success Seminar ini. Karena Grand Success Seminar ini adalah acara puncak ya, acara terbesar, acara tertinggi di Best Corporation ini. Maka dari itu penting sekali ya para mentor, para leader di sini untuk fokus benar-benar minggu ini udah tidak ada fokus yang lain selain promosi GSS, menyiapkan untuk GSS, mulai dari penampilannya, mulai dari performanya, mulai dari mungkin potong rambutnya, mulai dari mungkin ada sepatu barunya, atau mungkin punya jas baru. Nah, mulai dari selempangnya tadi yang saya ceritakan, ya kan udah disiapin, besok saya beli selempang nih, gitu kan. Nah, nanti akan kami infokan semuanya di informasi GSS. Jika nanti ada yang kurang jelas, nanti boleh kalau ada yang japri kepada WA saya. Ya, insya Allah kalau leader semuanya udah tahu WA saya. Insya Allah itu mungkin kira-kira ya yang dapat saya sampaikan. Apalagi pertanyaannya? Terima kasih ya Bu Suyati ya, bisa dipahami kayak oke. Pak dari Rahman. Dari Bandara Soekarno-Hatta naik bis apa Pak kalau kasih SLC? Nah, kalau kasih SLC itu Bapak dari turunnya nanti ya naiknya naik travel tentunya ya. Travel. Saran saya travelnya mungkin, saya tidak tahu tepatnya, tapi kalau Anda naik travel, coba Anda cari-cari kalau bisa turunnya di Cimahi ya. Ya Cimahi, karena Cimahi itu dekat dengan Padalarang. Jadi dari situ nanti Anda bisa naik Grab, tapi naik travel dulu pastinya. Naik travel dulu. Atau kalau misalnya Anda naik bis Damri, bisa juga murah Damri, Anda tapi turunnya nanti di tol ini ya, di tol Padalarang ya, di tol Padalarang yang sebelum masuk ke arah Bandung ya. Jadi Anda harus berhenti di sana. Jadi nggak perlu sampai ke Bandung, Pak, sebenarnya. Karena lokasi SLC itu kan di Cipatat. Cipatat itu di Padalarang. Di Padalarang. Yang dari Bandung ke sana juga gitu. Jadi mungkin ini dari Prima Jasa, boleh Pak Untung, terima kasih Prima Jasa kayak oke benar. Coba cek di Prima Jasa juga kalau naik travel suka pakai Prima Jasa. Ya, tapi kita tanya nanti setelah di bandara itu, Pak, di tempat halte-halte itu kan ada, nanti tanya aja, Pak mau ke daerah kalau ke Bandung nanti kita harus 2 kali Pak masalahnya. Kalau Anda ke Bandung nih, Anda harus balik ke Cipatat lagi gitu. Naik mungkin Grab lagi, jauh lumayan. Karena kalau dari Bandung ke Cipatat itu bisa 1 jam ya. Bisa 1 jam saya kira. Mungkin 30 menit paling lama, tapi kayaknya kalau situasi macet bisa sampai 1 jam lah gitu, kurang lebih. Betul, jadi bisa turun Padalarang.
Tolong kalau Anda ada yang dari luar kota, banyak komunikasi dengan mentor, dengan tim Anda, supaya bisa diarahkan atau dengan kawan-kawan yang ada di grup juga ya. Kan kalau para leader kan suka ada grupnya. Jadi bisa diarahkan, tolong ya yang dari luar kota ini diarahkan ya para mentor. Kalau ke Imtiaz dulu boleh juga, tapi nanti dari Imtiaz Anda ke sana lagi. Ya dari Gorontalo rencananya mau ke Imtiaz dulu, boleh. Main ke kantor dulu boleh juga, karena Anda niatnya main ke kantor kan. Nah, boleh. Nah, kalau dari sini otomatis kalau Anda dari luar kota harusnya komunikasi dengan leader yang ada di sini ya. Ibu Aisyah. Timnya siapa? Nanti komunikasi sama mentor yang ada di sini, mentor itu biar yang mengarahkan gitu. Lebih intens karena itu kan mitra dia. Komunikasinya lebih intens gitu. Nah, kalau secara umum ya naik grade. Ya, tapi kalau ada mentor kan kadang-kadang bisa bareng sama mentor. Mungkin mentor bisa dari luar kota gitu kan, mentor bisa bantu lah. Karena di SLC semua mobilnya mentor itu kan buat ngangkut jamaah ke SLC, buat ngangkut mitra-mitra juga. Kalau selama masih bisa ya fokus komunikasi dengan mentor, dengan leader aktif yang ada di Bandung. Ya, dengan timnya, leadernya yang ada di Bandung. Itu saran saya. Ya, dan itu seharusnya begitu karena seorang leader jangan terima bersih lah. Ya, masa ada mitra datang jauh-jauh dari luar kota, luar pulau kan, tapi tidak diberikan pelayanan. Minimal di drop lah, ya, di drop, diangkut minimal, dibantuin minimal. Atau kalau nggak bisa ngangkut penuh minimal dikasih arahan sewa Grab-nya kemana, petanya arahnya, ketemu dulu minimal gitu ya. Jadi harus sama mentornya dikoordinasikan, jangan sampai nanti kayak orang hilang ya. Jadi ini gunanya kita memiliki organisasi dalam sebuah grup bisnis. Ada grup, kemudian ada mentor-mentor yang kita tahu. Jadi dari sekarang koordinasi, siapa mentornya yang di Bandung, saya harus ngobrol dengan siapa, itu dibahas dari sekarang. Ya tiketnya sudah belum, dibahas dari hari ini. Jangan sampai telat dari hari ini ya. Karena ya mulai Selasa dan seterusnya ini Kamis kan sudah SLC. Jadi sebenarnya waktu kita tinggal 2 hari teman-teman. Karena Kamis sudah SLC. Sudah SLC kan udah nggak mungkin ngapa-ngapain lagi ibaratnya. Sudah di SLC kan. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu kan. Jadi waktu kita cuma Selasa, Rabu sisanya. Cuma 2 hari lagi waktu kita untuk menyiapkan semuanya. Jadi saya minta semua mentor fokus ya hari ini dan 2 hari yang ke depan ini mengutamakan untuk tiket dan semua persiapan GSS kepada mitra-mitranya ya. Kemudian SLC udah ya. Kemudian ini udah. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup ya teman-teman leader? Ini Pak Febrianya soalnya belum hadir ya. Saya mungkin ulangi lagi, mungkin ada beberapa yang baru masuk ya. Ini setelah ini adalah momen kita mendengarkan arahan dari owner. Ya, sebentar saya akan saya close dulu sebentar. Bro.